dugaan saya menerima dana dari seseorang. Nah, kebetulan mereka berdua ini mendampingi saya dan kemudian juga mau waktu itu ketika saya lelang belangkon itu yang ada di lokasi. Jadi posisinya mau nginter di lokasi. Jadi perlu saya sampaikan adalah saat itu saya ada konser amal. Ada saya, ada band padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini Maung Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh, belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu, harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada dua orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uangnya nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan? Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Gus, itu melalui dananya sendiri masuk langsung ke sebuah yayasan lelang atau ke nomor rekening Gus? Waktu itu dananya karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer dan itu ada buktinya semuanya, ada buktinya atas sepengetahuan panitia, maka kemudian kita transfer. Jadi clear, semua bukti transfernya ada. Oke, Gus mungkin menjauh, tapi jenengan kenal nggak sih sama Wahyu Kenzo sendiri? Saya kenalnya waktu itu justru dia sebagai pemilik PT Legion. Awalnya itu PT Legion. Tapi setelah kemudian dia beli, kan saya jadi ngulik-ngulik. Sebenarnya ini siapa kok sampai beli mahal banget gitu. Ternyata satu, dia mengidolakan saya banget. Mengidolakan saya banget. Oh, kan saya tidak boleh menolak siapa yang mengidolakan saya, Mas Tony. Saya idolakan. Mau saja yang punya 1 juta pasukan di Jakarta jadi pengawal saya gitu loh. Minta dikerahkan siap. Tadi beliau ini mau berangkat ke Brebes habis maghrib tadi itu. Saya bilang saya mau jumpa sama teman-teman wartawan, dia batalkan ke Brebesnya untuk mengawal Abah, dia bilang. Jadi saya baru tahu kemudian kalau beliaunya ini pemilik ATG itu setelah lelang terjadi. Setahu saya beliau owner dari Legion. Oh ya gitu. Nah, Gus, ini kan Ada merugikan nama baik ya Gus ya, maksudnya secara imateri dan materi. Ada langkah berikutnya nggak sih dari Gus Miko? Nanti soal langkah berikutnya saya nanya kepada teman-teman lawyer yang mendampingi saya ini, karena secara hukum mereka pasti jauh lebih tahu dibandingkan saya. Langkah kedepannya seperti apa, saya pasarkan kepada mereka. Tapi yang jelas mungkin
sekali lagi saya tegaskan, dulu pas lelang amal untuk cari itu mau nggak ada mau ya? Saya ada. Ada, itu di Balai Sarbini. Ada beberapa juga Barang lain yang dilelang. Ada beberapa toko-toko juga. Toko-toko juga datang. Ada orang tua kita juga ada Ah. hadir, ada Pak Kiai. Pakai saya juga Saya hadir. juga hadir. Waktu itu juga ada orang yang secara live minta disahadatkan bahkan. Ketika saya lagi di depan, mereka buat tulisan, Gus minta tolong saya disahadatkan. Anak Bali waktu itu. Jadi prosesnya panjang. Kita nggak tahu. Gus berencana untuk lapor balik nggak sih Gus? Itu nanti urusan lawyer. Karena narasumber yang kemarin menyebutkan nama Gus Miftah juga menyebutkan nama secara lengkap gitu Gus. Nah. Tidak secara inisial gitu. Yang saya sesalkan adalah bahkan tersangka sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka itu masih nyebut nama inisial. Lah ini belum apa-apa sudah langsung menyebut nama terang gitu. Kalau seandainya mungkin dia mengatakan GM, itu kan masih multi tafsir. Gus Miftah apa Germo kan kita nggak tahu. Ini langsung menyebut nama saya. Itu sangat-sangat merugikan. Lah nanti langkahnya seperti apa saya pasrah sama teman-teman lawyer. Tapi kalau dari korban minta dikembaliin uangnya, Gus Miftah siap kembaliin nggak Gus? Loh, kalau itu kita jelas prihatin. Tapi kalau kemudian disuruh mengembalikan seumpamanya, ini dasarnya apa itu? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal. Amal, untuk Untuk ibadah. amal. Bahwa saya bersimpati dengan korban itu pasti. Coba kalau kemudian saya nyangkanya itu uang legion, kan saya juga nggak tahu itu. Kira-kira gitu kan.